Sip. Yang di Zoom ada berapa? Sebagian hadir di Zoom ya, Mas? Iya. Ha. Berapa orang? 21 orang di Zoom. Oke, kita mulai ya, Mas Ani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan hati yang ringan, hati yang lapang, hati yang bahagia. Kita masih diberikan anugerah waktu, kesempatan untuk berkumpul di rumah kajian salam dalam rangka belajar bareng. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati, dimudahkan, dan dialiri sehingga kita bisa sama-sama belajar. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Mas Sony yang sudah senantiasa selalu membersamai kita di sini, menemani kita belajar tentang hukum semesta. Dan alhamdulillah kita sudah belajar hukum semesta 15 kali dari 1 sampai ke 15, dari mulai hukum tabur tuai, energi, frekuensi, perputaran, perbedaan, dan semuanya, yang semuanya sebenarnya sudah dibahas di channel YouTube-nya Tiga Fakir sama Kang Abu dan Bang Dame. Tetapi di sini kita lebih detail. Kalau saya tadi sempat dengerin juga hukum yang ke-16 sekarang ya, hukum ke-16 yaitu hukum ukuran. Itu memang di YouTube masih belum terlalu dalam banget gitu Mas Sony, karena kan pembahasan tentang qada, qadar, dan takdir pun masih belum mendalam. Jadi harapan di sini kita bisa lebih mendalami lagi. Makanya dibutuhkan keterbukaan, kesediaan hati untuk kita berdialog, bertanya, dan juga mendengarkan dari apa yang nanti yang Mas Sony uraikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah gabung secara online. Ini mendekati akhir tahun, Mas. Alhamdulillah. Jadi meditasi nggak ya, Tom? Jadi nanti tanggal 27. Oh, oke. Mau hari Kamis tanggal 25 atau tanggal 27 hari Sabtu? Terserah. 25 pas Natal ya. Kalau 25 pas Natalan. Iya udah, jangan lah. Jangan. Soalnya di sini ada yang mau Natalan juga tuh, ya kan? Mau Natalan kan lu? Natalan nih. Ya. Ada pohon Natal ya. Heboh nanti di sini, pohon Natal di sini heboh ya. Enggak sih. Ya? 27 ya. 27 biasa habis maghrib. Boleh. Habis maghrib ya, 27. Jangan pada liburan dulu kalian ya. Ntar pada keluar kota ya. Oke. Jadi kita hening sejenak teman-teman sebelum kita langsung nanti ke Mas Sony hukum ukuran yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hening sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita berikan plus buat Mas Sony hari ini. Wah, thank you. Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dan fasilitasnya pada rumah salam, Mas Abdi dan teman-teman semua udah bisa hadir di sini. Tadi kita baca Al-Fatihah ya. Kapan-kapan kita bahas ya detail Al-Fatihah itu ya. Supaya kalau baca tuh
ngalamin Al-Fatihah gitu, bukan ngebaca Al-Fatihah gitu. Kayak misalnya kata-kata Alhamdulillahi Robbil Alamin itu menurut Mas Abi apa tuh maksudnya? Kalau berdasarkan artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kan gitu. Tapi kalau mungkin lebih dalam lagi adalah satu bentuk di mana kita menghadirkan dia dalam keseharian gitu. Jadi makna Rob juga kan di situ tidak dimaknai sebagai Tuhan dalam arti yang selama ini diucapkan banyak orang, tapi Rob sendiri adalah bentuk keterhubungan yang intim dengan manusia kan gitu. Makanya setiap orang punya Robnya sendiri-sendiri gitu. Rob saya dengan Rob yang teman-teman itu ada personal relationship. Jadi ketika saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin itu yang dialami adalah versi Rob yang saya alami dalam hidup saya sendiri. Itu sih Mas. Ya. Al-Fatihah itu kan ya kita ini belum bahas ukurannya ngobrol. Al-Fatihah artinya apa? Opening apa? Hah? Nah makanya ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam kita, alam Rabbil Alamin, pasti mikirnya alam yang mana? Yang alam semesta kan? Iya, padahal alam yang di sini kan harusnya. Nah, jadi kan kita pasti mikirnya pengatur alam tuh ngatur bintang, ngatur planet, ngatur bumi, ngatur apa macam-macam gitu kan. Padahal harusnya Rabbul Alamin tuh alam yang di mana? Di sini, Alam yang ya di kan? sini. Di dalam situ. Iya. Nah, ini kan ada alam apa aja? Ada alam pikiran, alam perasaan, alam emosi, alam dogma, alam segala macam di dalam diri kita nih, di langit kita banyak alam nih. Nah, itu tuh harus Al-Fatihah kebuka semua gitu. Iya. Gitu. Jadi pikirannya kebuka, hatinya kebuka, alam emosinya juga kebuka biar bisa dialirkan, didaur ulang dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita baca Al-Fatihah itu sebenarnya bukan baca. Kalau saya bolak-balik bilang siapa yang di titik tengah, kita tuh nggak disuruh membaca Quran, kita tuh dibacakan. Jadi kita hanya diam, tidak mengapa-ngapa, dibacakan Al-Quran itu dalam diri kita dan kita mengalami gitu. Jadi mengalami Al-Fatihah bukan membaca Al-Fatihah. Jadi waktu Mas Abi baca kita yang ngalamin. Kalau kita lagi sendiri, Tuhan yang baca, kita yang ngalamin. Jadi itu mengalami Al-Fatihah, alamnya kebuka semua, alam pikirannya kebuka, hatinya kebuka, semua kebuka. Berarti kita siap menerima aliran dari Tuhan gitu. Dan kalau ngirim orang Al-Fatihah juga mudah-mudahan semua pikiran, perasaan, hati, persepsi, dogma, dan semua yang ada di dalam dirinya tuh terbuka. Alamnya kebuka semua. Jadi diawali dengan Rabbil Alamin. Jadi begitu dibuka, baru terjadi yang intimate, bisa diatur, bisa dialirkan dan sebagainya. Nah, sorry, itu harus sedikit. Satu lagi ada pertanyaan. Kan kita sering kalau di umat Islam tuh suka kirim Al-Fatihah gitu kan, Iya. baik ke orang masih hidup maupun ke yang meninggal. Pemaknaan secara lebih mendalamnya gimana, Mas? Supaya kita gini, kan aku suka bilang ngirim itu bukan terus ngirim kayak tukang pos gitu kan sih. Ngirim terus jadi gimana gitu lah. Nah, dan kemudian juga kita tuh kalau mendoakan orang jangan mendoakan tapi diajak berdoa bersama gitu. Jadi kitanya dulu yang menjadi alat Tuhan untuk bisa terhubung dengan langit kita yang lebih lepas terbuka. Lalu kayak begini ceritanya nih. Ini misalnya saya nih. Ini langit ya. Ini bumi, ini dunia. Ini Sony. Si Sony ini itu punya alam yang seperti ini kan. Nah, saya itu di sini banyak gumpalan energi kan. Yang saya suka cerita. Saya punya pecahan jiwa juga kan. Nah, di sini ada orang lain gitu. Yang dekat dengan saya, misalnya ini ibu saya gitu. Nah, di sini saya punya pecahan jiwa. Di sini juga punya pecahan jiwa kan. Pecahan jiwa tahu kan ya? Ya.
Jadi ketika saya berhubungan sama ini punya karma dan melekat satu sama lain, ini saya tuh bolong gitu. Di sini adanya, dan ininya di ibu saya tuh bolong adanya di sini gitu. Nggak utuh ya. Ya nggak utuh gitu. Makanya saya punya ibu dan dia punya anak saya karena ada karma istilahnya. Jiwa yang terpecah, fraction of soul gitu. Yang sebenarnya kalau kita saling memaafkan ini bisa pindah dan terkumpul kan gitu. Ini kumpul ke sini, ini kumpul ke sini. Makanya disebut bahwa nanti aku akan mengumpulkan kamu di hari kiamat. Itu bukan ngumpulin Abi, Sony semua, tapi pecahan-pecahan jiwanya tuh dikumpulin jadi satu sehingga bisa lengkap dan dia bisa ngalamin proses namanya kiamat atau kebangkitan kesadaran di dalam dirinya. Karena tanpa dikumpulin jiwa ini nggak lengkap gitu. Nah, kenapa Tuhan bikin pecahan jiwa? Karena ini ada sebabnya, ada gunanya. Gunanya adalah kalau saya punya pecahan jiwa ke ibu, ibu punya pecahan jiwa saya, melalui pecahan jiwa saya yang ada di ibu saya itu, saya bisa ngajak dia untuk berdoa bersama gitu, bermeditasi bersama. Gitu. Makanya anak doain orang tua karena ada hubungan gitu. Nah ini bisa terjadi kalau dalam keadaan masih hidup maupun udah meninggal atau dia udah dilahirkan kembali, ini kan langitnya langit yang sama gitu, ya. Oh dia punya langit yang sama yang ada pecahan jiwanya. Makanya sebenarnya mengirim Al-Fatihah itu artinya menggunakan pecahan jiwa yang ada di dalam di kita yang ada di dia dan sebaliknya itu untuk bisa mengajak dia berdoa bersama sehingga dia mengalami Al-Fatihah gitu. Yaitu terbukalah pikirannya semua, kesadarannya gitu. Sumbatan-sumbatannya. Iya, jadi yang misalnya dia langitnya cuma segini, ini kebuka gitu, gitu. Robil alamin, alam pikirannya, hatinya, jiwanya, kesadarannya, rohnya semua kebuka gitu, melalui pecahan jiwa ini. Nah begitu ini kemudian saya lengkap, udah nggak ada pecahan jiwanya, tapi pasti masih ada gumpalan-gumpalan tuh udah pasti ada, nggak mungkin bersih banget gitu enggak. Saya mendoakan sesama itu jadi lebih luas karena langitnya udah makin lepas, makin luas dan makin bersih. Ini menjangkau banyak orang bukan dari pecahan jiwa lagi. Jadi dia pasti doa ini udah lebih banyak lagi gitu. Kalau yang di sini biasanya doain cuma anak, istri, suami, gitu kan, biasanya gitu kan orang kan. Tapi begitu dia udah lengkap utuh, dia doainnya untuk seluruh makhluk gitu. Ini nggak maksudnya? Ya. Nah, jadi dia bisa menjangkau lewat kasih, bukan lewat hubungan pecahan jiwa atau hubungan emosional seperti itu. Hubungan emosional kan? Gue punya hubungan emosional sama lu tuh kuat banget, jadi kalau depan lu gue emosian mulu gitu. Jadi dia lewat itu gitu. Jadi mengirim Al-Fatihah artinya bukan ngirim, tapi membiarkan diri kita untuk dipakai Tuhan supaya kita bisa dan kita bisa terbuka hati. Itu sih. Iya. Jadi Al-Fatihah tuh di level tertentu biarlah Al-Fatihah itu dibacakan dan kita mengalaminya gitu, bukan untuk dibaca doang gitu. Oke. Nah, kita bahas tentang hukum ukuran ya. Ya. Nah, kalau bicara tentang aku satu, memercik menjadi aku dua, yaitu roh, memercik jadi aku tiga, yaitu jiwa, aku tiga dan aku dua dikasih badan fisik namanya aku empat, yaitu bumi gitu. Nah ini adalah sumber roh. Nah roh itu ada empat, dia energi, dia roh, dia cahaya atau kesadaran. Nah karena dia bersifat energi, maka energi itu
adalah sesuatu yang bisa diukur gitu. Measurable bahasa Inggrisnya. Bisa diukur gitu. Jadi bisa diukur itu artinya ada gradasinya gitu. Bisa diukur dalam bentuk frekuensi kali itu. Iya, nanti ini akan energi kan akan tervibrasi dan ada di frekuensi tertentu kan. Nah, begitu dia bisa diukur, maka ada ukuran gradasinya, dia akan we are a vibrating energy that works on a certain frequency. Jadi kita adalah energi yang terus-menerus tervibrasi dan ada di dalam frekuensi tertentu. Jadi begitu dia bisa diukur, ciri-cirinya adalah dia akan ada di frekuensi tertentu gitu. Dan frekuensi itu sejenis menarik sejenis. Jadi orang-orang yang sejenis akan menarik sejenis. Jadi orang ukuran itu ciri-cirinya adalah dia bisa ada di frekuensi yang tertentu dan akan menarik orang di frekuensi tertentu. Nah, aku satu ini memberikan si roh aku dua ini. Roh ini kan cuma kayak setitik debu ya, setitik debu. Ini energinya sebenarnya kecil gitu. Jadi si sumber ini jadi cuma setitik ini, energinya tuh kecil banget gitu. Kecil. Nah, cuman yang kecil ini diberi potensi untuk terus-menerus terhubung dengan sumber dan potensi ini tidak terbatas gitu. Jadi kita tuh bisa mendapatkan energi yang tidak terbatas kalau kita terus-menerus terhubung dengan sumber. Nah, saya suka bilang bahwa energi di semesta itu yang paling tinggi adalah kasih sayang. Kasih sayang itu bahasa Arabnya Allah gitu. Nah, sehingga ketika Tuhan itu memercik menjadi aku dua, saya suka bilang Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Dia hendak mengalami pengalaman sifat, kehendak, dan pengetahuan, kesadaran yang harus wujud, dan wujud itu nggak mungkin di luar Tuhan, jadi harus ada di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memercik menjadi roh. Roh inilah yang akan diberikan atau mewujudkan sifat-sifat, kehendak, dan pengalaman dari Tuhan itu. Nah, karena Tuhan energi, maka Tuhan itu sebenarnya mau mewujudkan dirinya di dalam keberadaan itu untuk mengalami atau mewujudkan energi yang semakin lama semakin tinggi di semesta ini. Energi yang semakin tinggi itu adalah kasih sayang. Jadi melalui roh-roh ini Tuhan akan mengalirkan kesadaran, cahaya, pengetahuannya, sehingga nanti akan ada di alam keberadaan ini roh-roh Tuhan yang dapat memiliki energi yang tadinya cuma setitik jadi besar, semakin tidak terbatas, dan semakin dapat bisa mewujudkan kasih sayang sebagaimana yang ada di sumber ini gitu. Jadi kita itu akan diukur energinya berdasarkan kasih sayang. Jadi misalnya nih, taruhlah ini semua roh-roh di keberadaan ini gitu ya. Ada, kalau ini diukur dengan berdasarkan ukuran tertinggi adalah kasih sayang, ada roh yang mungkin levelnya baru segini gitu, ada yang udah segini gitu, ada yang udah segini gitu, ada yang minus gitu misalnya, ada yang begini gitu, ada yang tinggi banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di semesta ini yang roh yang paling dapat memenuhi kasih sayang ini siapa gitu. Nah, kalau roh itu misalnya zero itu adalah Adam, ya 0 minus itu berarti di bawah Adam kan. Jadi makanya Adam disebut manusia pertama karena dia sudah punya kesadaran spiritual gitu. Di bawah ini ya binatang misalnya gitu kan. Makanya kalau di 8 ayat 22 kamu tuh lebih rendah dari binatang ternak gitu. Nggak mikirin level kasih sayangnya tuh, binatang aja punya kasih sayang yang naluriah gitu misalnya. Nah, level di sini tuh namanya Muhammad gitu.
Jadi Muhammad itu artinya terpuji, termulia, tertinggi, dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita tuh punya potensi sebenarnya nanti untuk bisa jadi sampai ke sini di semesta ini gitu. Di semesta ini nggak tahu hidupnya keberapa, yang kapan gitu. Tapi ujungnya tuh ke sana gitu. Bagaimana kita tuh bisa menjadi roh Tuhan yang punya energi tinggi gitu, besar. Itu kasih sayang yang tidak terbatas untuk seluruh makhluk dan dijadikan utusan Tuhan bagi semua gitu. Nah, jadi si energi yang kecil ini akan dialirin terus-menerus sama Tuhan sehingga dia bisa mendapatkan atau mengalami kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Kalau saya bilang tidak terbatas itu pasti masih terbatas. Yang nggak terbatas tuh sumber ini. Tapi ini potensinya tuh banyak lah. Unlimited. Gitu. Makanya sebenarnya ini disebut imago Dei nanti, image of God, atau Tuhan yang terhebat adalah Tuhan yang bisa menciptakan Tuhan-Tuhan yang kecil gitu. Yang punya kasih sayang yang tidak terbatas, bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada makhluk dan sebagainya gitu. Itu arahnya ke sana gitu. Nah, cuma kan arah itu kan nggak bisa langsung ya, perlu proses panjang gitu. Makanya di sini ada yang namanya hukum ukuran gitu. Ada ukuran-ukurannya. Nah, kalau di surat berapa tuh? 54 ayat 49. Bentar, Quranku. 54 ayat 49 ya. Surat 54 ayat 49. Al-Qamar. Iya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, menciptakan sesuatu menurut ukuran gitu. Ukurannya. Biqadarin. Ya, Inna sesuai kulli syai'in qadarnya, khalaqnahu qadar. biqadarin. Nah, jadi ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, semua tuh ada ukuran-ukurannya. Jadi ada kadarnya, kadar. Makanya di 3 fakir saya sudah sampaikan itu ada namanya qada, Qadar dan takdir. ada qadar, ada takdir ya. Qada itu artinya hukum, hukum yang, nah kenapa ada qada nih, gini ceritanya. Ini kan, ini tadinya Allah nih sumber, lalu memercik jadi roh. Begitu memercik jadi roh, terjadilah keterpisahan antara satu roh dengan roh yang lain, padahal dia tadinya satu. Begitu ada beberapa entitas, hukum itu baru ada gitu. Ya. Hukum itu terjadi kalau kita berinteraksi. Misalnya gini, Mas Abi kesini pakai baju, ya kan? Karena ada kita. Coba di rumah, di kamar mandi, dia pakai apa? Nggak ada apa-apa gitu, ya kan? Nah, jadi hukum itu terjadi karena ada roh-roh ini gitu. Waktu di sini nggak ada hukum itu, nggak ada. Yang ada hanya kasih sayang gitu. Makanya saya suka bilang nanti di hukum semesta itu kalau kita udah lebur ke aku satu, itu 20 hukum itu nggak berlaku gitu. Karena yang ada hanya kasih sayang gitu. Tapi begitu jadi kayak gini, karena aku dan misalnya dan Abi itu adalah tadinya satu lalu jadi dua, begitu saya melakukan keburukan ke Abi, nah saya akan dibalas yang sama, terjadilah hukum sebab akibat gitu loh. Yang balas belum tentu dia, yang balas bisa aja orang lain karena kita semua satu gitu, ya kan? Nah jadilah terjadi, dan demikian pula juga dengan kodo itu. Begitu terjadi keterpisahan, ada kodo, hukum yang ngatur semua ini, universal law, hukum aliran, hukum sebab akibat, energi, frekuensi dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini adalah hukum. Hukum ini bukan hukum syariat ya. Hukum syariat beda lagi. Syariat itu hukum yang berlaku berubah-ubah sesuai tempat, zaman yang berubah, tempat berubah dan segala macam itu bisa berubah. Kalau hukum qada tuh berlaku untuk semua.
Semua itu maksudnya semua makhluk gitu, Ya. bukan cuma sekadar manusia. Nah, jadi ini hukum universal law itu Universal law. atau Taurat gitu. Taurat juga artinya hukum. Qadar itu ukuran. Kadar ya. Jadi semua ada ukurannya karena ini energi itu bisa diukur ya. Energi bisa diukur. Takdir itu adalah realitas yang terjadi ketika kita mengalami dua ini. Gitu. Jadi saya suka nyontohin kalau kita makan cabai, kodoknya cabai itu pedas. Ukurannya mau berapa cabai gitu. 10, 15, 5, 2. Makin banyak cabainya dan makin jenisnya paling lebih pedas, pasti takdirnya kita kepedesan gitu. Kalau kita makannya 5 cabai, ya takdirnya pedasnya segitu. Kalau makannya 10, ya nah, itu adalah wah, gue ngalamin takdir gue udah begini. Ya, bukan yang nentuin takdir kita siapa? Kita sendiri. Tapi ada kode dan kodar yang udah ditentuin gitu. Nah, ini semua udah terrangkum polanya di Lauhul Mahfuz atau di big data gitu, AI gitu. Di big data gitu. Nah, big data ini isinya adalah hukum dan kodar dan akan membuat suatu pola gitu. Pola. Jadi waktu belum ada apa-apa, belum ada takdir berarti kan? Karena kan kita nentuin takdir kita sendiri. Yang ada adalah kode dan kodar. Begitu ada takdir yang terjadi, maka ini semua tercatat polanya. Jadi kalau orang berbuat baik, polanya akan begini. Kalau orang begini akan begini. Ada buktinya gitu. Si kode dan kodar ini dibuktikan dengan realitas yang kita alami sehari-hari ketika kita menjalani hidup. Polanya udah ketahuan. Jadi kalau ada orang yang misalnya pelit, pasti akan jadi hidupnya berkekurangan. Itu kan pola. Tapi kenapa pelit itu jadi berkekurangan? Karena dia secara energi dia menahan energi yang dialirkan. Jadi polanya dia pasti begitu. Itu hukum energi, hukum aliran itu adalah kodok. Begitu dia memberi sesuai dengan aliran dari Tuhan, itu adalah kodar. Ukurannya berapa? Misalnya sebagai contoh, Tuhan dari 100 kamu harus memberinya 10. Oke, itu berarti kodarnya 10, ukurannya 10. Ternyata kamu ngasihnya 2 gitu. Ya kamu dapatnya ya segitu aja gitu. Itu takdir namanya. Jadi yang nentuin takdir adalah kita sendiri. Tapi banyakan orang nggak tahu waktu menjalani hidup dan menjalani nasib, takdir dan sebagainya itu, dia nggak tahu kodo dan kodarnya gitu. Jadi hidupnya random aja gitu. Nggak tahu ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini agak scattered nggak apa-apa ya. Jadi intinya tuh sebenarnya Tuhan mau mengalami ini, kasih sayangnya yang akan terrealisasi di alam keberadaan itu. Nah, di dalam perjalanan kita untuk mencapai ke dalam energi yang paling tinggi kasih sayang itu, kita akan mengalami. Jadi ini kita kayak kalau di game tuh lagi main game, kan energi kan kelihatan player ini energinya seberapa, player ini berapa gitu loh. Begitu dipukul kok energinya jatuh turun gitu. Nanti naik lagi karena terakumulasi dapat poin dan sebagainya. Yang nggak beda-beda jauh lah kira-kira kayak gitu. Jadi ketika dia memberi, dia energinya naik. Ketika dia kemudian kena orang energi rendah, dia turun gitu. Nah, jadi itu energi itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang bisa diukur. Tapi karena itu tidak terbatas, maka ini pasti ada prosesnya gitu untuk bisa mencapai ke sana. Nah, prosesnya itu kalau di Al-Quran tuh ada beberapa hal yang saya juga sampai di 3 paket kita bahas lagi ya dikit. Tadi kebetulan ada satu hal ya. Itu
itu gini. Jadi si roh itu punya potensi tidak terbatas. Saya sering cerita itu kan kayak ini langitnya ini tidak terbatas nih. Ini langit ya. Langit ini nggak terbatas. Dia punya potensi nggak terbatas. Ini bisa makin lama makin expanding gitu. Dan disinilah ars Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Begitu kita dialirkan terus oleh kasih sayangnya, semakin tidak terbatas, bisa lewat meditasi kita buka semua. Karena ini potensi, maka sebenarnya bersamaan dengan atau sejalan dengan kebersediaan kita untuk dibuka, ini akan dibuka terus gitu. Jadi bukan Tuhan nggak mau buka sampai nggak terbatas, tapi kebersediaan kita tuh sampai di mana untuk dibuka gitu. Jadi ujung-ujungnya potensi ini udah dikasih berkelimpahan, tapi tergantung kitanya untuk bersedia untuk dibuka. Nah, ini tuh namanya kalau di Quran itu wus'ah gitu. Wus'ah itu kapasitas. Nah, kalau di Quran tuh mungkin coba Mas Abi boleh buka nggak surat 2 ayat 286. Surat 2 ya. 2 ayat 286. ayat 28. Al-Baqarah. Ya. Mana artinya nih? Oke. Oh iya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Nah, jadi kita tuh nggak dikasih beban sama Tuhan, tugas segala macam. Kalau usaha itu bukan kesanggupan, kapasitas. Misalnya gini, saya tuh punya karyawan ya, yang saya utus ke satu tempat untuk jalanin bisnis. Saya bingung kadang-kadang, ini kok gini aja nggak bisa sih gitu loh. Terus saya diskusi, ini masa gini aja dia nggak ngerti gitu, harusnya kan dia lakuin gini-gini. Lalu teman saya bilang, ya kapasitasnya di situ Pak gitu. Bapak nggak bisa paksain gimana gitu. Ya kalau kayak kita nyuruh orang, kita harus lihat kapasitas dia nih sampai di mana. Kita nggak bisa bilang, bodoh nih orang gini-gini. Enggak gitu. Kapasitasnya emang segitu doang gitu. Jadi segitu doang itu bukan karena diciptakan dia segitu doang loh. Diciptakannya tidak terbatas, tapi emang dia dalam perjalanan dia itu, ya dia baru sampai situ gitu. Kalau baru sampai situ, jangan dikasih yang kan tadi sesuai menurut ukuran kan ini kan? Iya. Ya kan? Di 42 ayat 20 berapa? 7 misalnya coba ada. Bentar. Surat 42 ayat 27. 42 ayat 27. Oke. Ini surat Asy-Syu'ara. Ya. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Ya, ukuran kan? Nah, jadi semua tuh ada ukurannya. Ada ukurannya gitu. Nah, jadi dikodarin ya. Semua tuh ada kodarnya, ada ukurannya nih. Nah, jadi semua ada kapasitasnya, ada wus'ahnya. Nah, ini coba ya buka lagi ya surat 23 ayat 62. 23 ayat 62. Oke. Ini surat Al-Mu'minun ayat 62. Artinya, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Nah, dan pada sisi kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Bukan membebani itu sebenarnya. Kami itu nggak akan mengalirkan, memberikan, membebani itu kayak Allah kasih beban gitu. Bahasanya aja udah nggak enak banget. Nggak gitu, beban bukan beban, tapi dialirkan, diberikan, dianugerahkan itu sesuai dengan
kapasitas. Wus'ah itu ya. Kapasitas apa ini? Jadi kalau seandainya kamu langitnya masih segini, ya Tuhan nggak akan kasih lebih gede gitu. Karena Tuhan itu maha kasih sayang. Sifat kasih sayang itu tidak pernah memaksa. Jadi nggak pernah memaksa ini. Jadi artinya tergantung kitanya gitu. Nah, di dalam kesanggupan atau wus'ah atau kapasitas itu, Tuhan akan memberikan penugasan gitu. Penugasannya ini ke akhirat misalnya. Di sini gitu. Jadi ada orang yang dikasih penugasan yang besar misalnya. Penugasan besar itu belum. Kecil dan besar itu nggak bisa diukur dari misalnya hal-hal duniawi ya. Tapi hal-hal yang sifatnya pembelajaran, energi dan sebagainya. Jadi kalau ini kapasitasnya besar maka akan diberikan penugasan atau hal yang besar. Tuhan akan memberi yang namanya kemampuan gitu. Jadi kalau ini kapasitas dikasih kemampuan. Capabilities ya. Capabilities. Jadi capacity and capability gitu. Nah, capability itu artinya gini. Kamu dikasih suatu hal yang bisa membuat kamu sampai ke kapasitas atau batas kapasitas kamu, itu kamu dikasih gitu kemampuannya. Kemampuan ini bukan kemampuannya dialirkan gitu. Jadi misalnya gini, kalau orang cita-citanya tinggi, itu pasti Tuhan kasih dan dia bisa tahu ukuran dan kapasitasnya bisa mencapai itu, Tuhan pasti kasih kemampuan untuk mencapai cita-cita itu gitu. Ukurannya tuh sampai di sini, nggak mungkin lebih dari ini, nggak mungkin. Tapi bisa sampai di sini bisa gitu, bisa sampai di sini bisa. Jadi, sorry. Ini kita pakai angka aja ya karena ini ukuran kan. Taruhlah ini misalnya 100. Nah, 100 itu adanya di langit kita di sini. Kita karena dunia itu terbatas, sementara dan berubah-ubah, maka kita nggak akan dikasih 100 gitu. Kita mungkin dikasihnya 60 lah gitu kemampuannya. Nah, ketika kamu dikasih kemampuan 60, Tuhan akan lihat kamu pakai nggak ini gitu. Kalau orang dikasih 24 jam sehari, ada yang nggak gitu. Ada yang makainya ya tiap hari nggak pernah dipakai dengan benar energinya gitu kan. Akhirnya dia nggak mencapai apa yang sesuai kemampuannya gitu. Nah, oke. Coba buka nih surat 6 ayat 135. 6:135. Benar nggak? Surat Al-An'am. Mana artinya nih? Oh ya, artinya Ya, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat. berbuatlah sesuai kemampuanmu gitu. Jadi kalau kita mau dikasih kemampuan tuh pakai energi kamu dengan efisien, efektif, full gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang, misalnya saya suka cerita saya ke Solo makan nasi gorengnya nggak enak menjual, ya kan? Lalu saya bilang, Bapak udah jual nasi goreng berapa? Udah lama Pak, 20 tahun. Lah, 20 tahun kok nasi gorengnya masih nggak enak sih? Lu tiap hari nggak belajar di YouTube cara bikin nasi goreng yang enak gimana dan sebagainya gitu kan? Pak, ini Bapak nasi gorengnya nggak enak Pak, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Saya kasihan kan? Kalau dia tiap hari jualan tapi nggak pernah belajar gitu. Ya segitu-gitu aja gitu. Itu kan akhirnya apa? Dikasih 60 sama Tuhan diturunin dong. Karena kamu cuma pakai segini gitu. Ngapain gua kasih banyak-banyak gitu.
kemampuannya diturunin gitu. Nah, si energi itu dipakai dengan cara yang nggak bener gitu. Makanya ada orang yang benar-benar tiap hari R&D apa kayak bangsa Cina gitu kan, yang benar-benar push. Nah, ini kemampuannya akan dinaikin oleh Tuhan gitu. Jadi di level misalnya 80 gitu. Nah, orang yang bersyukur itu orang yang begini, yang bisa memanfaatkan energi sebaik-baiknya sehingga kemampuannya diberi gitu. Nah, tetapi kadang-kadang saya udah mau berbuat maksimal, ada faktor eksternal gitu. Nah, jadi ini kan internal. Faktornya ada di eksternal. Eksternal saya nggak memungkinkan saya untuk memakai energi saya sampai 60 gitu. Misalnya, misalnya gini, sakit, atau misalnya gini, ini misalnya energi dari Tuhan segini, lalu turun ke saya gitu misalnya ini turun ke saya gitu ya. Lalu saya harus ketemu orang lain untuk mengalirkan energi itu. Oh, ini misalnya ini aku 1 kan, ini aku 2 misalnya. Di sini ketemu orang yang aku 3. Lalu ketemu orang lagi aku 4 gitu. Misalnya aku 4 tuh dia di kesadarannya aku 4 gitu ya. Nah, energi itu bisa turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, gini bisa, tapi gini nggak bisa gitu kan? Iya nggak? Dari sini bisa begini, tapi nggak bisa begini kan? Dari sini bisa ke sini, dari sini ada yang di aku 1 bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa kemana-mana kan gitu. Tapi pada waktu misalnya saya ketemu orang yang di aku 4, keadaan dia nggak memungkinkan saya untuk mengalirkan energi atau kesadaran sampai di situ gitu. Berarti kan harusnya saya bisa 60, tapi karena dia sanggupnya cuma 10, ya 10 lah gitu. Bukan berarti saya tidak manfaatkan secara maksimal, tapi ada kendala gitu, ada optimal, jadi optimal. Karena ada keadaan eksternal gitu. Nah, ini nggak boleh dipaksa gitu. Jadi bukan berarti kalau orang itu nggak pakai ini full, berarti dia nggak ditambahin Tuhan, enggak. Tuhan tahu kok. Kondisi Nabi Muhammad pun kesadaran udah tinggi banget, ngadepin masyarakat yang jahiliyah banget. Gimana coba? Ya dia harus sabar gitu. Ntar harus ya, dia kan akan, ini direkamnya. Dia akan hidup terus kan, dia akan ketemu orang lagi gitu lagi terus kan, sampai akhirnya si kapasitas orang-orang ini naik dan dia bisa menyampaikan yang kesadaran yang lebih tinggi misalnya gitu. Nah, jadi eksternal ini namanya keadaan. Jadi kita harus lihat-lihat keadaan gitu. Diukur dulu nih energi orangnya. Oh, ini sampai di sini nih. Berarti gue nggak boleh ngomong begini gitu. Oh, nih gini nih, nggak boleh gini gitu. Oh, nih gini diajarinnya harus kayak gini gitu loh. Kalau udah sampai di sana harus begitu. Jadi mengukur energi diri kita, mengukur energi keadaan dan orang lain. Ini udah yang maksimal kita lakukan sampai di sini, ya udah gitu. Ya. 17 ayat 84 nih. Coba baca deh. Surat Al-Isra. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Keadaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, gitu. Jadi Tuhan lebih tahu nih, Tuhan aku tuh maunya begini, tapi keadaan nggak memungkinkan gimana. Nah, aku lebih tahu. Tenang aja, aku kasih kamu tempat yang lain nanti gitu, yang sesuai gitu. Dan memang ya semakin tinggi kita berkasih sayang ada di sini, kita akan ngadepin orang yang makin bawah nggak? Nah, makin bawah nggak? Makin jauh gapnya nggak? Ya gitu emang. Nggak bisa. Cuman Hawkins kan bilang kalau ada orang energi tinggi dia akan mengaruhi banyak orang naik, ya paling nggak nih naik lah pelan-pelan gitu kan. Tapi tinggi udah gapnya udah jauh banget gitu.
gitu ya. Jadi wah ya udah, orang kayak gitu kadang-kadang nggak ngomong apa-apa, dia cuma meditasi, dia doain semua gitu loh. Karena kalau ngomong jadi salah kan, ya kan? Ke orang yang misalnya gitu ya udah senyumin aja gitu, dia doain gitu. Tadi Al-Fatihah gitu kan, supaya alam pikirannya terbuka gitu. Jadi ini makin lama makin gap. Nah ini tuh sebenarnya nggak terbatas nih, terus aja gitu. Sampai ini namanya kasih sayang nggak ada mentoknya kira-kira gitu. Karena kan kita bicara kembali ke Tuhan adalah kembali ke dalam Tuhan yang ada di dalam langit kita yang semakin lama semakin tidak terbatas gitu. Dan kita lebur larut luruh di dalam ars Tuhan yang ada di dalam langit kita yang makin lama makin nggak terbatas. Nah jadi tiap hari begini. Nah tadi kan saya juga bilang ini kan bisa turun juga nggak? Turun. Misalnya nih, energi mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ya kan? Tahu-tahu kita ketemu orang energi rendah, kita terpengaruh. Turun nggak? Turun. Gitu. Jadi interaksi itu bisa membuat energi kita naik dan turun gitu. Tetapi terhubung kepada Tuhan hanya membuat energi kita naik gitu. Gitu. Jadi terhubunglah selalu kepada Tuhan. Interaksi itu tidak berarti magnet, menarik energi, tapi vibrasi, memancarkan energi. Karena kalau narik energi, kita akan membuat energi kita akan terpengaruh gitu. Dan nggak akan makin naik. Gitu. Makanya saya suka bilang, ini ada orang cerita, kalau lagi pengajian kan cerita macam-macam tuh ya. Ini anak saya gini. Saya sedih banget. Gue harus ikut sedih nggak? Nggak usah, ngapain? Cuma urusan lo aja gitu. Tapi gue memancarkan, memvibrasikan energi. Jangan terus empati itu membuat kita jadi ikutan sedih gitu loh. Dan bukan cuma itu, segala hal gitu. Kayak gini, saya suka bilang tuh, nanti kalau hidup di aku satu, misalnya itu kayak wayang kan. Wayang itu ditarik dari kotak, perang, ngomong, dipukulin, kadang-kadang gitu, kadang-kadang mukulin orang gitu, ya kan? Ya, itu yang melakukan siapa semua? Dalam. Waktu dia dimarah-marahin nih sama si wayang satu lagi nih, bangsat lu, anjing lu gitu. Si wayang ini sakit hati nggak? Nah, tapi tau-tau dia marah kan? Wah, kurang ajar gitu. Tapi bukan dia marah gitu, dia malah happy aja. Tapi dia kadang-kadang marah juga nggak si wayang ini? Marah juga gitu. Tapi mah dia mah nggak ada rasa marah gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Nah, jadi misalnya kayak Abi, misalnya tuh siapa cerita, terus kita bilang, iya, gue ikut prihatin ya sama lo gitu. Gue ikut prihatin ya dengan cerita lo itu. Tapi mah di dalam gue mah santai aja kali gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi energinya jangan terpengaruh gitu. Iya. Karena itu membuat energi turun gitu. Kita tuh memvibrasikan aja. Once kita ada di dalam frekuensi yang sama dalam kesedihan, kita akan menarik lagi frekuensi yang sama makin banyak gitu. Tapi bahwa kita udah ada di frekuensi ini misalnya nih, ya, di ukuran yang ini, kita akan semakin sendirian nggak? Yes. Iya dong. Iya. Iya kan? Iya, betul. Alone but not lonely gitu kan. Sendirian. Jadi kita tuh akan makin, loh ini orang-orang di sini semua isinya ya. Akhirnya kita ngeliat, ini lucu-lucu juga orang hidupnya gitu. Nggak terus jadi sedih atau gimana. Karena ini kalau nggak turun loh. Si kapasitas itu turun gitu. Jadi jaga energi itu bisa terus-menerus tinggi, bukan karena dijaga atau diakumulasi, tapi terus-menerus terhubung. Karena kita emang didesain Tuhan cuma setitik gini doang kok gitu. Waktu memercik tuh bukan percikan yang gede kayak gini, enggak gitu. Coba kita hidup di semesta ini, kayak setitik banget kan gitu kan. Iya. Emang didesainnya begitu. Jadi kalau ini sampai nggak terhubung, ya satu-satunya cara dia untuk bisa untuk bisa mengalami sifat Tuhan yang luar biasa itu adalah ya dia setitik ini lebur aja di dalamnya gitu. Untuk terhubung terus menerus dan mendapatkan energi yang
semakin lama semakin tinggi gitu. Karena bahaya kalau sampai, nah oke kan? Nah, kalau ini kan ukuran. Tuhan tuh udah tahu ukuran kamu tuh sampai mana gitu, kira-kira gitu. Nah, makanya di surat berapa? 12 ayat 22 misalnya, 28 ayat 14, 2 ayat 269 gitu. 10 ayat 84 misalnya. Ini orang-orang yang diberikan pencerahan itu adalah orang-orang yang berbuat baik, artinya. Nah, energi itu yang bisa dialamin oleh si setitik ini itu didapatkan karena dia dialirkan kasih kan. Kasih itu dialirkan ketika dia berbuat baik gitu. Jadi kalau mau akumulasi energi cuma duduk di gua doang gitu, gak ngapain, gak ketemu siapa-siapa, gak berbuat baik, gak apa, ya nggak bisa. Ini bisa dialirkan dengan perbuatan baik, perbuatan baik itu yang dinilai bukan perbuatannya tapi kasihnya. Gitu. Jadi perbuatan baik dibalas seperti berlipat-lipat bukan karena perbuatannya tapi kasihnya. Nah, begitu dia berbuat baik dan dia kemudian berbuat baik itu juga soleh kan? Soleh itu proper, precise. Jadi kalau kita berpikiran bahwa berbuat baik adalah dualitas, berbuat baik itu hanya nolong orang, enggak? Hanya ini, marahin orang itu nggak berbuat baik, enggak gitu. Kan kita lihat kasihnya di situ. Jadi kalau marahin misalnya, saya marahin orang atau negur orang, tapi dasarnya mau mendidik, mau kasih, itu berbuat baik gitu. Berbuat buruk pada dia adalah ngebiarin itu dan nggak apa-apa deh, kamu gitu aja terus jadi goblok terus gitu. Nah itu nggak berbuat baik namanya, karena berbuat itu namanya soleh, itu kayak proper, precise gitu. Nah didasari oleh kasih, coba buka Nabi 19 ayat 96. 1996. Berbohong demi kebaikan maksudnya. Hanya kamu yang tahu itu. Berbohong demi kebaikan. Ya, berbohong demi kebaikan. Datanglah copet atau rampok lu gitu ke sebuah terus, rumah. Kamu bilang kamu ada duit berapa di kantongmu? Oh ini ada, nih tuh duit KTP, nih ATM gua, ini ada nomor passwordnya juga kali gitu. Tuh Berbuat jujur baik kan? Tapi berbuat baik nggak? Berbuat soleh nggak? Enggak. Harus bohong nggak? Ya bohong lah. Gitu. Kayak Nabi Muhammad dulu kalau ditanya, ada orang dicari-cari sama orang mau dipukulin. Terus Nabi Muhammad ditanya, kamu lihat nggak orang ini? Dia pindah gini. Sejak saya di sini saya nggak pernah lihat orang itu gitu. Bohong nggak? Nggak bohong, tapi ya bohong juga sih sebenarnya. Ya kan, dia pindah doang. Sejak aku di sini saya nggak pernah lihat orang itu. Tapi waktu di sini aku lihat kan gitu. Ya, jadi gitu. Tapi nggak bohong sebetulnya. Dari sisi itunya nggak bohong. Nggak bohong, tapi ya bohong lah. Gitu. Gitu kan. Ada sejaknya. Kalau nggak bohong kan, iya. Ada sejaknya. Nah, dia mikir gitu. Gimana tadi? Ya kan? Gitu. Jadi bohong belum tentu juga gitu. Ya kita harus precise. Nah, makanya tuh. Makanya yang paling bener tuh yang lakuin dalang deh gitu. Itu aja deh. Karena lo kalau pikir ini bener nggak, ini salah nggak, ini bener nggak, ini salah lah ya. Kalau udah dalang yang lakuin pasti bener lah gitu. Udah kita serahin aja ke dalangnya gitu. Mau ngomong apa, gimana gitu. Dan lama-lama, oh ini kita tahu polanya gitu. Harus begini nih gue gitu. Harus gini nih. Gitu. Berapa tadi? Ayat 96. Nah, 19 ayat 90. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang. Nah, maksudnya tuh dikasih energi gitu. Ini dinaikin gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, percaya, ini naik. Nah, terus naik, ditarik, dikasih sayang. Jadi makin lama dia energinya makin besar.
Nah, di akhirat ini itu kita creating, ya, creating. Ya, everything. Jadi sebab-sebab kita tuh adanya di sini. Gitu. Sebab dari semua hidup itu adanya di sini, di ars Tuhan itu. Sini. Makanya kalau orang khawatir, jadinya nanti ujungnya sakit lambung gitu. Sebabnya udah ada dulu gitu. Nggak ujuk-ujuknya sakit lambung enggak gitu loh. Ada sebab dulu di sini, stres dulu, baru di sini ada apa gitu. Pelit dulu, baru di sini hidupnya sengsara gitu. Gitu-gitu aja gitu. Jadi creating, nah kita creating dulu nih di sini. Creating emosi, creating gumpalan, creating apa macam-macam. Nah, misalnya ada pecahan jiwa dulu, baru akhirnya jadi suami istri gitu. Enggak? Baru jadi punya anak. Dia kan sebabnya di sini dulu nih. Gitu. Dan ini kalau nggak kelar-kelar sebabnya dia jadi twin flame tuh. Pasangannya itu lagi, nggak ganti-ganti gitu. Ya. Nah, begitu di sini itu adanya, kalau ini sebab, ini tanda gitu. Atau sign. Berarti kalau sign atau sign ya, tanda. Kalau tanda harus diapain? Baca. Dibaca. Jadi di sini kita reading atau ikro. Baru kita bisa berbuat, melakukan sesuatu berdasarkan sebab dan tanda. Kok nggak ada ya tanda-tandanya? Ya ada sebabnya dulu nggak? Sebabnya belum di-create nih Jack. Lu mau lihat tandanya sampai kapan juga nggak akan bisa gitu. Ya kan? Sebabnya dulu di-create, baru ada tandanya gitu. Maksudnya di-create, sebab di-create di langit itu. Misalnya gini. Dalam hal apa maunya? Gini, misalnya dalam hal Relationship. rezeki lah. Orang kan pada rezeki lagi gitu ya. Relationship. Jodoh. Jodoh, iya jodoh. Jodoh. Misalnya kayak ya jodoh juga. Semua everything ini nggak tanpa terkecuali gitu. Diciptain dulu di pikiran. Nah, misalnya rezeki. Oke. Rezeki ini tandanya belum ada nih gitu. Nah, berarti apa nih sebabnya nih? Oke. Berarti kita akan ditunjukin, oh kamu lagi nahan energi aliran nih. Oke. Berarti aku harus lepasin alirannya, berapa aku harus memberi setiap hari, kepada siapa, dan sebagainya. Itu creating dulu. Sebabnya ada di mana gitu. Nah, begitu tahu sebabnya, dilepasin dulu sebab-sebab yang menghalangi. Kan, oke. Sebab ini kan sebenarnya kan, nah oke gini. Gimana ya ngomongnya? Gini. Tuhan memberi, Tuhan maha pemberi kan? Maha pengasih. Jadi dia udah ngasih belum sebelumnya? Sebelum kita minta? Sedikit atau berkelimpahan? Dicicil apa sekaligus? Oke. Berarti yang bikin sebab ini, maksud saya sebabnya sebab untuk menahan gitu loh. Bukan sebab, maksud creating itu maksudnya bukan membuat yang tadinya nggak ada jadi ada. Tetapi yang tadinya udah diberi, tapi belum diterima. Sehingga ini ngelepasin hambatannya gimana, itu maksudnya creating gitu. Jadi sebenarnya yang create, tapi kata-katanya kurang bener creatingnya. Jadi creating itu sebab itu bukan creating, apa sebab lah gitu. Jadi kalau creating kita melakukan kan, ini enggak, ini sebabnya dicari supaya itu lepas gitu. Nah begitu itu lepas akan ada tandanya gitu. Tandanya tuh ada, tandanya itu bisa, oke baca ya, 4251. 4251. Bisa tandanya itu di diri kita, bisa di orang lain, bisa di semesta ini ada tandanya. Oh ini tandanya. Ya.
Dibaca. Ya. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan memutus utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Ya, jadi bisa lewat wahyu. Wahyu itu artinya aliran. Tapi kan aku nggak ngomong wahyu, nggak enak kan ya. Aliran aja enak. Sangkanya wahyu lagi. Di belakang tabir lewat suatu di belakang tabir soalnya dibungkus atau lewat utusan yang langsung. Utusan tuh bisa jelas gitu, bisa orang, bisa siapapun. Kadang-kadang kenapa butuh utusan di luar, karena yang di dalam nggak belum bunyi gitu loh. Ya, jadi karena ini kok diomongin nggak denger nih anak yang gitu, kirim utusan supaya jelas. Masih belum denger juga dia gitu. Ini sebabnya udah ada, tinggal dibaca tandanya, dijemput gitu. Karena namanya hukum pertukaran itu tetap semua harus dijemput gitu, ya kan? Kenapa? Karena kita ada di alam keberadaan, untuk menjadi ada itu butuh proses. Gitu. Jadi meskipun ini anak rezekinya kayaknya bagus, tapi karena dia malas-malesan dan tidak mau menjemput ini, jadilah dia cuma segini gitu, harus dijemput nih sepenuh kemampuannya gitu. Nah, coba buka lagi surat 51 ayat 16 sampai 22. Ayat 16 sampai 22. 22 ya. 22. Panjang. Bentar. Dari 15 saja. Bentar. Surat Az-Zariyat ya? Sampai 23. Bentar. 51 15 sampai 23. 15 sampai 23. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Ya. Terus mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebelum itu tuh kapan? Ulang. Ya di sini nih. Mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu. Kapan? Nah, kehidupan sebelumnya.